Para peserta pembelajar, kita akan membahas satu topik yang sangat penting pada kali ini, yaitu Yesus Kristus, sahabat sejati dan tokoh idola. Sebelum kita memasuki pokok pembahasan ini, marilah kita mengawali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar yang terkasih, Yesus Kristus, sahabat sejati dan tokoh idola. Manusia adalah sahabat bagi orang lain. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa manusia itu makhluk sosial. Apa sih artinya kalau dikatakan manusia itu makhluk sosial? Pertama, manusia sejak dari lahir, bahkan sejak di dalam kandungan, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, manusia diciptakan Tuhan untuk hidup bersama orang lain. Dan itu artinya membantu orang lain. Dan dia pun juga butuh bantuan orang lain. Dan yang ketiga, manusia hanya bisa berkembang sebagai manusia yang utuh, semakin manusiawi, semakin bermartabat jika dia mempunyai sahabat. Dan juga dia menjadi sahabat bagi orang lain. Itulah arti manusia adalah sahabat bagi orang lain, atau manusia adalah makhluk sosial. Ada sebuah film yang sangat menarik, mungkin kalian pernah menonton, namanya Blind Side, yang mengisahkan, sebenarnya di situ dikisahkan, seorang gelandang penyerang dari National Football League NFL, yaitu Michael O'Hare. Michael O'Hare ini lahir dari keluarga yang miskin, orang tuanya kecanduan narkoba, dan dia tidak terurus, hidupnya sangat parah. Lalu dia bertemu, nah hidupnya mulai berubah ketika dia bertemu dengan keluarga Anne. Dia diberi tumpangan menginap dan akhirnya dia mulai merasakan keluarga Anne itu sangat harmonis, ada kehangatan, ada cinta kasih. Dan sungguh Anne, istrinya dan anaknya menerima Michael O'Hare ini sebagai sahabat, sebagai orang yang sangat dikasihi, dicintai. Karena itu maka Michael O'Hare ini merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan hidup dalam sebuah keluarga. Anne serta keluarganya merawat, mengadopsi Michael O'Hare, lalu akhirnya membantu dia menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Dan kita tahu di dalam sejarah Football League di Amerika, Michael O'Hare adalah salah satu pemain yang sangat berbakat dan sangat terkenal, saudara. Keluarga Anne ini sungguh menjadi sahabat bagi Michael O'Hare. Tidak ada yang namanya intimidasi. Walaupun mereka berbeda ras, berbeda kulit, tetapi Michael O'Hare ini diterima dengan sangat cinta kasih, dengan ketulusan. Yang ada di dalamnya adalah kasih sayang, kehangatan, pengertian, kebebasan. Bahkan untuk berpendapat yang berbeda, menentukan pilihan yang berbeda, Michael O'Hare itu diberikan kebebasan. Lalu akhirnya mereka semua itu menjadi satu keluarga yang saling mengasihi. Saudara, satu motivasi dasar dari keluarga Anne terhadap Michael O'Hare adalah mendorong Michael O'Hare ini meraih cita-citanya. Karena penerimaan, karena cinta kasih, karena dukungan dari Anne, dari suaminya, dari anaknya, akhirnya Michael O'Hare terdorong dengan begitu antusias untuk mencapai cita-citanya, saudara. Dan dia menjadi seorang pemain yang sangat. Saudara, tidak mungkin hidup tanpa sahabat. Tidak bisa Anda bayangkan bagaimana Anda hidup seorang diri tanpa sahabat. Bahkan di tengah keramaian seperti ini, tidak mempunyai sahabat,
nggak bisa dibayangkan hidup seperti apa itu. Sahabat itu adalah orang yang memahami diri kita, orang yang menginginkan kita berkembang, orang yang mau berkorban untuk perkembangan diri kita. Dan itu tanpa pamrih, tanpa minta diberi balasan, dengan segala ketulusan. Itulah sahabat. Dan dalam arti itu, sesungguhnya para pembelajar, orang tua kita adalah sahabat bagi kita. Orang tua kita adalah sahabat bagi kita. Sekarang mari kita melihat bagaimana Yesus mempunyai paham mengenai persahabatan sejati. Ini bisa kita lihat dari Injil Yohanes bab 15, ayat 14 sampai 15. Anda bisa baca dari ayat 12. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus mempunyai paham mengenai persahabatan sejati itu adalah saling mengasihi. Yaitu jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, dan yang diperintahkan Yesus adalah saling mengasihi. Jadi persahabatan sejati di dalamnya ada saling mengasihi. Lalu yang kedua, mengusahakan keselamatan teman, mengusahakan yang terbaik bagi teman, mengusahakan, mengutamakan, walaupun kadang harus mengatakan sesuatu yang tidak enak, tapi itu demi kebaikan teman. Seorang sahabat mengatakan itu, dan dia tidak akan pernah sakit hati walaupun sahabatnya menolak. Itu kalau kita lihat di dalam dari Injil Yohanes bab 15 ayat 14 sampai 15. Lalu kita bisa melihat dari Matius 26 ayat 50 sampai 51. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ayat ini mengisahkan ketika pertama kali Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan apa yang direaksi oleh Yesus. Yesus tidak marah, teman-teman. Yesus tidak mendendam. "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa seorang sahabat itu tidak mendendam. Seorang sahabat itu tidak marah karena pengkhianatan teman. Seorang sahabat itu adalah orang yang mau mengampuni saudara. Ini penting sekali poin-poin ini. Ini adalah paham Yesus mengenai persahabatan sejati. Dan kita akan lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini dibuktikan sendiri oleh Yesus ketika Yesus mengorbankan hidupnya, menderita, disalib, dan wafat di salib. Dari sini, paham persahabatan sejati adalah membuktikan rela menanggung sengsara, bahkan mengorbankan nyawanya untuk sahabat. Inilah poin-poin penting para pembelajar paham persahabatan sejati menurut Yesus. Karena itu maka tidak aneh, tidak mengherankan kalau kita menyebut Yesus itu idola di dalam persahabatan sejati. Yesus itu model bagaimana menjadi seorang sahabat sejati itu. Yesus modelnya seperti Yesus itulah. Maka itu artinya begini. Pertama, bahwa Yesus itu sumber inspirasi untuk membangun persahabatan. Kalau kita mau membangun persahabatan yang benar, persahabatan yang ideal, mari kita melihat Yesus. Yang kedua, Yesus itu model di dalam relasi dengan sesama dalam persahabatan. Harusnya kita mempunyai model seperti ini, saling mengasihi, rela berkorban untuk kebaikan teman. Yang ketiga, semua muridnya dipanggil untuk apa? Untuk membangun persahabatan seperti ini, termasuk kita. Dipanggil untuk membangun persahabatan seperti ini. Dan kita dengan sesama seharusnya seperti Yesus terhadap kita, terhadap manusia, saudara-saudara, para pembelajar. Nah,
Saya akan mengisahkan, ini ada sebuah kisah, sebuah cerita persahabatan dua pangeran dari dua kota yang berbeda. Suatu hari ada seorang pangeran hendak berkunjung menjumpai temannya, berkunjung ke rumah temannya, pangeran. Pangeran juga. Tetapi pangeran ini ada di kota lain dan kebetulan dua kota ini saling bermusuhan. Maka pangeran yang mau mengunjungi temannya ini untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak, dia ditangkap dan dia dituduh sebagai mata-mata, teman-teman. Lalu akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Tapi pangeran ini sebelum dijatuhi hukuman mati, dia mengatakan kepada raja untuk pulang sebentar ke kerajaannya untuk pamit kepada istri dan anak-anak. Lalu sang raja pun tidak mengizinkan karena tidak ada jaminan. Lalu pangeran ini mengatakan, saya mempunyai seorang teman yang bisa menjadi jaminan di kota ini. Karena aku datang ke sini sesungguhnya untuk mengunjungi sahabat saya ini. Lalu dipanggillah sahabatnya ini yang adalah juga pangeran. Dan dengan senang hati, pangeran ini memeluk temannya lalu menjadikan dirinya sebagai jaminan. Sang raja memberikan waktu 30 hari kepada pangeran ini untuk kembali ke kotanya dan berpamitan. Hari berganti hari, sudah hari ke-30. Dan pada jam 12, jika pangeran ini tidak datang, maka pangeran yang menjadi jaminan ini harus dihukum. Dan pangeran ini pun sudah diarak ke alun-alun dan tidak dijatuhi hukuman mati. Karena sudah hari ke-30 dan jam hampir menunjukkan jam 12. Ketika detik-detik terakhir, pangeran yang tadi berpamitan ini lari mengatakan, jangan lakukan itu, aku datang untuk siap dihukum. Melihat itu, sang raja sangat heran, sangat kaget. Sampai pangeran ini kembali, berarti mereka dua memang seorang sahabat yang begitu tulus sampai mau mengorbankan hidupnya masing-masing sampai mau berkorban. Akhirnya pangeran ini terharu atas persahabatan mereka berdua, dan pangeran ini memaafkan, mengampuni kedua pangeran ini, tidak dihukum mati. Lalu pangeran ini minta dia menjadi salah satu dari kedua sahabat ini, sehingga mereka menjadi 3 bersahabat. Nah, untuk menutup topik ini, baik kita refleksi. Nah, pertama, tuliskan berapa banyak teman, hitung berapa banyak, ada 100, 200, hitung saja, maka akan nikmat sekali Anda. Lalu yang kedua, menurutmu siapa yang sungguh benar menjadi sahabat seperti yang dijelaskan di atas? Dan kenapa kalian menyebut itu benar sahabat? Apa yang mereka lakukan, temanmu, sahabatmu lakukan untuk kalian, dan kalian untuk sahabat. Itu saja, para pembelajar, dalami terus, ulangi terus, sambil berdoa semoga kita bisa menjadi sahabat bagi sahabat-sahabat kita. Kita tutup dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.